Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Priscila Burutarian. Saya dari Ilmu Komunikasi 5C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnalistik. Nah, jika diambil dari suatu kecenderungan etika dan ilmu, kedua-duanya bergerak dalam tatanan relatif. Karena sebuah ilmu yang tidak dilandasi etika, maka akan cenderung tidak terkontrol dan mengabaikan nilai-nilai moral. Jadi harus ada sinergi antara etika dan ilmu. Memang, untuk dapat menjadi sebuah ilmu, etika haruslah bersifat kritis, metodologis atau sistematis. Kritis artinya setiap penerimaan dalam proses berpikir dan menyelidiki dasar yang cukup. Metodologis artinya dalam proses berpikir dan menyelidiki menggunakan suatu cara tertentu. Sistematis artinya bahwa pemikiran ilmiah dalam prosesnya dijiwai oleh suatu ide yang menyeluruh dan menyatukan sehingga pikiran-pikiran dan pendapat-pendapatnya tidak tanpa hubungan tetapi menjadi suatu kesepakatan. Demikian halnya dengan etika ilmu komunikasi. Menjadi domain pengetahuan yang digunakan untuk melakukan kajian terhadap perilaku dan hasil kerja pelaku profesi bidang komunikasi. Jadi, etika komunikasi berbicara masalah kajian profesi dengan berlandaskan pada nilai sosial, teori normatif, nilai-nilai filsafat, etika, dan standar moral profesi sebagai perangkat analisis. Dalam kaitannya dengan jurnalistik, etika merupakan perspektif moral yang diacu dalam mengambil keputusan peliputan dan pemuatan fakta untuk menjadi sebuah berita. Etika terbagi dua, yaitu substantif, wilayah moral personal untuk mendahulukan kepentingan bagaimana meliput dan membuat sebuah peristiwa. Nah, konsep terkini dari etika jurnalisme adalah mendahulukan pelayanan kemanusiaan lebih besar daripada kehendak pribadi. Jurnalis profesional mempercayai bahwa tujuan jurnalisme adalah untuk menyajikan kebenaran. Untuk itu, sejumlah prinsip etis harus dipakai seperti akurasi, objektif, dan netral. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers adalah pelaksanaan kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Pers dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional menurut Undang-Undang 40 Tahun 1999 adalah tentang pers, wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers nasional juga memiliki peran menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, sekian dari penjabaran saya. Lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.